Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FF Osaka, Filmon Wongso Fellowship obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan diberkati dengan pelayanan firman yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Daniel Leonufna dari Jakarta, yang akan membawakan topik eksposisi kejadian 48. Pendeta Daniel Leonufna, waktu kami serahkan. Silahkan Pak Pendeta Daniel. Baik, terima kasih Ibu Ayu yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya saya mau doa sebentar untuk memulai sharing firman Tuhan ini. Bapa di surga, pimpin hamba-Mu ini yang terbatas dalam hikmat dan kata-kata, tetapi hamba percaya bahwa Tuhan memberikan tuntunan dalam kuasa Roh Allah yang kudus, sehingga hamba bisa menyampaikan firman Tuhan kepada kami semua dan juga terutama maknanya bagi hamba sendiri juga. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sharing firman Tuhan dengan tema eksposisi kejadian pasal 48. Izinkan saya untuk membacanya bagi kita semua. Satu pasal dalam kejadian 48 dengan perikop Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit. Lalu dibawanyalah kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, telah datang anakmu Yusuf kepadamu. Maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz, di tanah Kanaan, dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang empunya. Tetapi dalam pembagian warisan nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalau aku pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, siapakah ini? Jawab Yusuf kepada mereka, kepada ayahnya, inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yakub, dekatkanlah mereka kepadaku supaya aku berkati mereka. Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka-sangka bahwa aku melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkan tangannya ke atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang. Walaupun Manasye yang sulung, sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dan
Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham, Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka menjadi bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolaknya, katanya, aku tahu anakku. Aku tahu ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya. Dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatinya mereka, dan mereka pada waktu itu katanya dengan menyebutkan nama mulah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Saudara, rekan-rekan hamba Tuhan dan saudara yang terkasih dalam Tuhan yang menyaksikan acara ini, dan inilah satu kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan tokoh-tokoh Alkitab pada masa-masa lalu. Kita kembali ingat ketika Yakub dan Esau yang seharusnya mendapatkan berkat kesulungan adalah Esau, tetapi Yakub ini dikatakan seorang penipu dan dia menipu ayahnya sehingga berkat kesulungan itu jatuh kepada Yakub. Nah, tradisi orang-orang pada masa itu menjelang saat-saat mereka tidak berdaya dan menjelang ajal, selalu mereka menyempatkan untuk memberikan berkat kepada anak cucu mereka. Nah, dengan doa dan tumpangan tangan. Nah, hal ini yang ditangkap oleh Yusuf. Dia menangkap momen itu ketika mendengarkan kabar bahwa Israel atau Yakub itu dalam keadaan sakit. Dan secara logika tentu di masa-masa tua sewaktu-waktu Tuhan memanggilnya. Dan momen inilah yang tidak mau dilewatkan oleh Yusuf dengan mengantarkan kedua anaknya kepada Yakub. Nah, hal yang luar biasa adalah Yakub mengulang bagaimana janji Tuhan kepada Yakub dikatakan kepada Yusuf. Penegasan kembali bahwa berkat yang diterima Yakub itu akan diteruskan oleh generasi selanjutnya. Dan Allah yang sama pun akan memberkati keturunan Yusuf dan bahkan sampai seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat bahwa Efraim, Manasye dan Efraim adalah anak yang bungsu, anak yang lebih kecil. Dalam tradisi kita, bahkan orang-orang timur, orang Indonesia, ya, anak sulung itu adalah anak yang pertama itu adalah seperti pengganti ayahnya sebagai penerus yang menerima mandat daripada orang tua untuk melakukan hal-hal yang dimandatkan. Dan anak yang sulung itu yang dipercayakan sebagai kepala di dalam satu keluarga. Tetapi dari dua cerita yang terjadi dalam Alkitab, yaitu saat Yakub yang sebagai anak bungsu justru menerima hak kesulungan, walaupun dalam ceritanya bahwa itu dari cara dia melakukan mengakali bapaknya, ya, mengakali bapaknya. Dan ini juga terjadi ketika Yakub memberkati anak dari Yusuf, ya, cucu-cucunya. Ini terjadi seperti diulang kembali, tetapi kali ini
bukan lewat satu proses yang tidak baik ya, mengakali orang tuanya ataupun mengakali kakeknya, tetapi justru ini berangkat dari kepekaan Yakub sendiri, kepekaan Yakub, dan dia tahu persis ya siapa yang akan menerima mandat kesulungan itu. Nah, kemudian dalam cerita selanjutnya bahwa bagaimana Yakub mendoakan mereka. Yusuf memahami bahwa tangan kanan dari bapaknya itu adalah tangan berkat yang dimana dari tangan kanan itu mengalir doa berkat kesulungan untuk anak yang pertama. Sehingga Manasye diletakkan di tangan kanan Yakub. Tetapi yang terjadi bahwa Yakub menyilangkan tangannya dan justru memberikan berkat kesulungan itu kepada Efraim. Memberikan berkat kesulungan itu kepada Efraim. Dan hal ini dipandang tidak baik oleh Yusuf, sehingga dia menegur ayahnya, jangan seperti itu, ini salah, harusnya seperti ini, karena inilah anak yang sulung, anak yang diharapkan untuk meneruskan legasi dari bapaknya. Yusuf berharap demikian. Tentu Yusuf punya harapan kepada anak yang sulung. Yusuf punya obsesi sendiri, punya harapan sendiri kepada anak yang sulung. Tetapi yang terjadi bahwa berkat yang diterima, penumpangan tangan yang diterima oleh Manasye justru kalah dengan adiknya. Adiknya yang bungsu malah menerima tumpangan tangan sebagai anak yang sulung. Berkat kesulungan itu jatuh kepada Efraim. Nah, itu yang pertama. Ini ada sesuatu yang kita bisa tarik makna di situ, bahwa Yakub sendiri mengetahui ketika ditegur dan dinyatakan bahwa itu salah. Yakub mengatakan bahwa saya tahu, saya paham, saya ngerti bahwa ini salah. Ya saya ngerti. Saya jangan, kalau bahasanya kita bilang ya jangan ajari saya ngerti, saya tahu. Nah, dan dia terus melakukan penumpangan tangan itu kepada Efraim dan Manasye. Nah, harapan kita untuk mendapatkan sesuatu kadang-kadang memang tidak bisa, kadang-kadang kita mengharapkan sesuatu yang terjadi atas kita, tetapi kita tidak bisa mendapatkan yang sesuai kita harapkan. Dan ini juga terjadi ya. Tentu Yusuf pasti merasa juga ya, harapan dia untuk menjadikan Manasye itu sebagai anak yang meneruskan legasinya itu tidak tercapai. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Nah, itu hal yang pertama yang terjadi. Dan ini menunjukkan bahwa inilah kedaulatan Tuhan, bahwa Tuhan berhak menentukan siapa saja untuk menerima berkat atau mandat dari Tuhan. Ya, Tuhan berhak punya kedaulatan penuh untuk menentukan siapapun yang menerima mandat dari Tuhan. Sehingga kita tidak perlu dalam kehidupan kita tidak perlu merasa bahwa kenapa orang lain itu lebih dari saya. Sebab Tuhan memberkati kita itu dengan kapasitas kita masing-masing. Tentu Tuhan lebih mengenal Efraim, lebih mengenal Manasye. Sehingga Tuhan lewat Yakub ya, dengan kepekaannya dia memberikan berkat itu kepada Efraim. Nah, ini makna yang pertama. Yang kedua, bahwa Yusuf adalah orang yang taat kepada Tuhan. Orang yang taat kepada Tuhan dan hidupnya itu lurus-lurus saja. Hidupnya itu baik-baik saja. Tidak menyimpang dan tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Yusuf secara pribadi pun menerima berkat yang luar biasa, menjadi penguasa di Mesir. Dan dia menjadi saluran berkat bagi keluarganya, bagi orang tuanya, bagi saudara-saudaranya yang lain. Dan hal yang luar biasa adalah Yusuf tidak menyimpan sakit hati itu dan tidak membalaskannya kepada saudara-saudaranya. Dan inilah satu kehebatan ya, yang satu keteladanan dari Yusuf yang perlu kita pelajari, bahwa seluruh karakter dirinya yang begitu baik di mata Tuhan itu membuat anak-anaknya itu menjadi orang-orang yang utama, mendapatkan berkat yang sejajar, justru mendapatkan berkat yang sejajar dengan anak-anak Yakub. Jadi cucu dari Yakub, yaitu Manasye dan Efraim, itu mendapatkan berkat yang sejajar dengan anak Yakub
Ruben dan Simeon diangkat oleh Yusuf sejajar dengan anak-anaknya. Nah, kalau saya melihat di sini bahwa ya kalau dikatakan ya, kadang-kadang sebagai saya bisa boleh menafsirkan bahwa hati Yakub juga itu ya tidak masih merasa kecewa dengan kedua anaknya itu yang besar itu yang diandalkan pada saat ya, Yusuf dikabarkan hilang itu dia tentu menyalahkan ini kedua anaknya yang paling besar yang diharapkan untuk bisa menjaga adiknya, tetapi ternyata mereka tidak bertanggung jawab. Dan inilah yang satu pengingatan Yakub kepada kedua kakak daripada Yusuf. Dan luar biasa, Manasye dan Efraim diangkat sejajar dengan Ruben dan Simon. Jadi pelajarannya apa? Bahwa kehidupan kita yang saat ini, ya, yang kita bisa, kalau kita jaga kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan, kehidupan kita yang lurus-lurus saja, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, sebagaimana dikatakan dalam kitab Yosua pasal pertama, bahwa kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang diberkati, orang-orang yang menerima janji-janji Tuhan. Tetapi dalam perjalanan tentu tidak mudah, karena perang terbesar kita adalah melawan diri kita sendiri, melawan bagian-bagian di dalam diri kita yang memang lebih ingin menarik kita kepada hal yang tidak benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus memahami bahwa Tuhan sangat berdaulat ya untuk memberikan sesuatu kepada seseorang. Kalau kita orang Ambon ya, saya orang Indonesia Timur, orang Ambon, ada satu istilah yang mengatakan begini, bahwa berkat itu dia tahu akan pun pintu kemana. Pintunya kemana itu berkat itu sangat tahu. Sehingga yang utama adalah kita menjaga kehidupan kita. Ya, orang yang tidak bisa menjaga kehidupannya berkenan kepada Tuhan, dia tidak akan menerima janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Dan ini dibuktikan dari Yusuf dan saudara-saudaranya yang lain. Yusuf bahkan sampai anak cucunya itu diberkati, dan doa dari Yakub bahwa orang akan mengenal Yakub mengenal orang Israel itu dari keturunannya. Nah, kemudian kita lihat bahwa berkat yang sama juga ini, yang dari Abraham ke Yakub itu turun kepada Yusuf, dan itu mengalir kepada mereka, mengalir kepada kedua anak daripada Yusuf, dan berkat itu menunjukkan bahwa Allah konsisten dengan janjinya. Bahwa dari Abraham sampai kepada Yakub, sampai kepada Yusuf, sampai kepada keturunannya, berkat yang sama menjadikan mereka sebagai bangsa yang besar itu mereka terima. Dan Allah konsisten dengan janjinya. Allah sangat konsisten. Kita mungkin kalau janji manusia kita ya meragukan. Kita agak ragu, kita pasti ragu dengan janji manusia. Saya sendiri dalam perjalanan pelayanan juga, ya banyak orang yang berjanji ini dan itu dan lain-lain dan sebagainya, tetapi mereka tidak bisa menepati janjinya. Bahkan lebih sering saya mendapatkan banyak hamba Tuhan yang justru bergelar pendeta, yang syarat dengan pengalaman pelayanan dan lain-lain, mereka yang sering berjanji tapi mereka juga yang sering mengingkari. Seperti kata lagu itu ya, kau yang berjanji tapi kau yang mengingkari. Dan itu hamba-hamba Tuhan yang melakukan itu, yang berjanji kepada saya. Nah, tetapi kita melihat bahwa janji Tuhan itu konsisten sekali, sangat konsisten sekali. Berkat yang sama yang dikatakan kepada Abraham, berkat yang sama yang dikatakan kepada Yakub, kemudian Yakub meneruskannya kepada Yusuf, dan kemudian Yakub memberikan tumpangan tangan dan doanya kepada Efraim dan Manasye. Efraim dan Manasye. Memang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau dari cara Yakub memperlakukan Efraim dan Manasye, memang ini menjadi satu dilema juga dalam kehidupan kita kakak beradik.
Ya, kadang-kadang kita melihat orang tua kita itu seperti tidak adil. Saya misalkan sebagai anak yang sulung, tetapi kalau saya melihat dalam perjalanan kehidupan keluarga kami, justru orang tua itu lebih memperhatikan adik-adik itu yang bungsu ya, yang perempuan malah gitu kan. Saya anak laki-laki sendiri, anak laki-laki tunggal, tetapi orang tua lebih memberikan perhatian kepada adik-adik saya yang notabene adalah perempuan yang sudah keluar dari keluarga, sudah diambil suami-suaminya pergi dari rumah, katakanlah begitu, pergi dari rumah tua. Nah, tadinya saya melihat itu sebagai manusia biasa, saya merasa bahwa ini sesuatu yang tidak adil. Dan ini mungkin juga yang pasti akan terjadi perang ya, psikologi di dalam keluarga antara Efraim dengan Manasye, dan tentu di antara Yusuf juga dengan bapaknya. Pasti ini ada gesekan psikologi. Dan saya juga itu pernah merasakan itu, pernah mengalami hal demikian. Dan saya merasa bahwa ini sesuatu yang tidak adil, sesuatu yang tidak semestinya. Nah, tetapi akhirnya Tuhan menuntun saya kepada satu titik di mana saya memahami bahwa berkat itu nggak kemana, tidak akan pergi kemana-mana, tidak akan lari. Dan satu hal yang menjadi satu kekuatan bagi saya, kalau saya bisa menjaga ya kehidupan saya berkenan kepada Tuhan, lurus-lurus saja, baik-baik saja, maka berkat-berkat yang besar itu yang mungkin tadinya saya melihat adik-adik saya itu mereka sangat menikmati apa yang didapatkan dari orang tua, mungkin saya bisa dapat lebih dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang berbeda yang Tuhan kasih kepada saya. Nah, disitulah saya memahami bahwa oh ya, kita tidak perlu merasa kalau memang ada hal-hal yang kita rasa janggal dalam perlakuan orang tua kepada kita, ada satu harapan kita bahwa hidup baik-baik saja, hidup lurus-lurus saja. Seperti dikatakan dalam kitab Yosua pasal pertama itu ya, jika kamu baik-baik saja, kamu melakukan hukum Tuhan dengan baik, hidupmu lurus-lurus, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka perjalananmu akan beruntung. Kamu akan menjadi orang yang berhasil dan tidak ada orang yang bisa menggoyahkan kamu. Nah, ini janji Tuhan kepada kita semua. Nah, tentu Kejadian pasal 48 ini menjadi satu gambaran juga yang terjadi dalam keluarga-keluarga kita semua, bahkan keluarga Kristen. Terjadi kalau kita punya anak dua, ya kalau kita tidak bijak dalam memperlakukan mereka, bisa juga terjadi gesekan di antara mereka. Tetapi luar biasa ya kalau kita bisa paham bahwa saat ini kita hidup di masa anugerah, di mana janji Tuhan kepada setiap orang yang betul-betul hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itu pasti akan terjadi dan dia pasti akan menikmatinya. Dan ini satu hal yang sangat menjadi inspirasi bagaimana Tuhan mengangkat Efraim dan Manasye sejajar dengan paman-pamannya, pakde-pakdenya. Ini luar biasa sekali. Itu saya pikir itu bukan sesuatu yang tiba-tiba, tetapi satu perjalanan panjang dari Yusuf yang hidup berkenan di dalam Tuhan, yang membuat anak cucunya itu diberkati, sangat-sangat diberkati. Tentu aliran itu akan mengalir dari atas. Tidak mungkin ya aliran itu aliran yang baik itu berasal dari sesuatu yang tidak baik. Kalau pasti di hulunya baik, ke bawahnya itu akan baik-baik saja. Kita ingin semua, tentu dalam pandangan kita ingin anak cucu kita menjadi orang-orang yang terberkati, orang-orang yang punya nama baik, punya kehormatan. Dan yang satu hal yang harus kita tinggalkan bagi mereka, mungkin kita tinggalkan uang itu, tinggalkan harta benda itu ya terbatas, ya bisa habis dan bisa juga diteruskan. Tetapi yang bisa kita tinggalkan sebagai satu legasi yang baik adalah hidup yang benar di dalam Tuhan. Dan itu akan membawa dampak bagaimana berkat Tuhan mengalir kepada keturunan kita, generasi kita selanjutnya. Luar biasa. Ini saya sendiri sangat merasa bahwa ini satu firman, satu bagian firman Tuhan yang sangat menjadi inspirasi, menjadi satu pelajaran supaya kita menjaga kehidupan kita kalau ingin generasi kita itu menjadi generasi yang diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dengan sharing firman Tuhan yang singkat ini, kiranya Roh Kudus bekerja lebih dan lebih lagi untuk memberikan pengertian-pengertian yang baru bagi kita semua. Shalom,
Selamat malam, Tuhan berkati, dan kita berdoa untuk menutup bagian firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami bersyukur kesempatan yang singkat ini Tuhan berikan bagi kami untuk kami hamba-Mu bisa menyampaikan sharing firman Tuhan. Hamba terbatas sekali lagi Tuhan dalam kata-kata dan hikmat pengetahuan hamba, tapi hamba percaya bahwa Roh Kudus bekerja dalam hati setiap kami, dalam pikiran setiap kami, memberikan pengertian yang lebih. Dan kiranya kesempatan ini Tuhan, dalam momen selanjutnya, sesi selanjutnya kami akan saling mengisi, bahkan saling memotivasi dan saling memberikan kekuatan dalam sharing yang selanjutnya, saling bertukar pikiran. Mari Tuhan pimpin kami dalam tuntunan kuasa Roh-Mu, supaya kami bisa mendapatkan sesuatu yang berharga dari Tuhan, menjadi satu bekal, satu tuntunan bagi kami dalam menjalani hidup kami. Kami berdoa Tuhan bahwa kami ingin generasi kami selanjutnya menjadi orang-orang yang menjadi teladan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Thank you.